Shalom Bapak Ibu semua, puji Tuhan hari ini adalah hari Minggu. Hari di mana kita meluangkan waktu bersama dengan keluarga, duduk diam dalam hadirat Tuhan. Bawa persembahan kita, berdoa, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan saatnya kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Yang mau katakan amin? Tema khotbah minggu ini adalah 10 perintah Allah. Wow, so apa makna 10 perintah Allah bagi kita semua? Apa pengertiannya? Terus apa manfaatnya? Tuhan sedang mau lakukan apa terhadap umatnya? Mari kita mulai. Saudara, 10 perintah Allah adalah 10 hukum Allah. 10 firman Allah ditulis oleh jari-jari Allah sendiri dalam 2 loh batu dan diberikan kepada Musa di atas gunung Sinai. Sebagian besar orang percaya pasti sudah pernah mendengarkan ataupun membaca tentang 10 perintah Allah ini di Perjanjian Lama. Nah, 10 perintah Allah ini tertulis dalam Keluaran 20 ayat ke-3 sampai ke-17 dan di dalam Ulangan 5 ayat ke-7 sampai ke-21. Nah, hari ini saya akan banyak ngambil dari Keluaran 20 dari ayat ke-3 sampai ayat ke-17. Oke, saudara, 10 perintah Allah itu terdiri dari 2 bagian. Bagian yang pertama, yakni perintah yang ke-1 sampai ke-4, berbicara tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan. Lalu, di bagian yang kedua, yakni perintah yang ke-5 sampai perintah yang ke-10, itu berbicara tentang hubungan antara manusia dengan sesamanya. Nah, jika diperhatikan, kebanyakan dari 10 perintah Allah ini bersifat negatif atau berupa larangan. Sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Hanya sedikit yang bersifat positif atau berupa perintah. Oke, kita belajar bersama-sama. Amin. Keluaran 32 ayat 19. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Saudara, ketika Musa masih di gunung Sinai, maka bangsa Israel membuat patung lembu emas dan sujud menyembahnya. Ketika Musa kembali dari gunung Sinai, maka ia sangat murka kepada bangsa Israel. Sehingga ia memecahkan kedua loh batu itu yang berisi 10 perintah Tuhan yang ada di tangannya. Lalu kemudian Tuhan menyuruh Musa naik kembali ke atas gunung Sinai. Untuk apa? Untuk membawa 2 loh batu agar Tuhan menuliskan kembali ke 10 perintah Allah di dalamnya. Lihat Keluaran 34 ayat ke-1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Saudara, ke-10 perintah Allah ini boleh dikatakan merupakan intisari dan garis besar dari seluruh hukum Taurat. Yang ngerti katakan amin. Tetapi dalam arti lain, ini juga sering dipandang sebagai bagian dari sistem hukum Taurat Israel. 10 perintah Allah adalah bagian dari perjanjian Tuhan dengan umatnya, yaitu bangsa Israel. Karena itu sebelum 10 perintah Allah ini diberikan, terdapat bagian pendahuluan. Sebagaimana lazimnya sebuah perjanjian antara seorang raja dengan rakyatnya di antara bangsa-bangsa pada zaman itu. Tertulis seperti ini di Keluaran 20 ayat pertama dan kedua. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Nah, di dalam ke-10 perintah Allah tersebut tidak diberikan untuk membenarkan bangsa Israel di hadapan Tuhan. Sebab mereka telah dibenarkannya. Tetapi ke-10 perintah Allah tersebut diberikan sebagai penuntun atau pedoman bagi bangsa Israel untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Boleh katakan amin? Nah, sebagian orang percaya masa kini berpikir bahwa 10 perjanjian Allah ini sudah kadaluarsa, sudah ketinggalan zaman. Sehingga tidak relevan bagi orang percaya di perjanjian baru ini. Karena itulah hal ini agak jarang dibahas oleh banyak pengkhotbah atau dikhotbahkan oleh para pendeta. Namun hal itu tentu ada sebuah pemikiran yang kurang tepat. Di sisi lain, sebagian gereja Tuhan bahkan memasukkan 10 perintah Allah ini menjadi sebuah liturgi tetap dalam ibadah mingguan mereka. Dengan membacakan 10 perintah Allah tersebut dalam setiap ibadah minggu mereka. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, perlu diketahui 10 perintah Allah ini sekalipun awalnya diberikan kepada bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah, masih tetap berlaku bagi seluruh gereja Tuhan, umat pilihan Tuhan dalam perjanjian baru dimanapun Anda berada sampai hari ini. Yang mau melakukan boleh bersama-sama katakan amin.
Jadi, karena 10 perintah Tuhan ini sangat-sangat penting dan masih relevan bagi kita hidup di bawah perjanjian baru, maka perlu bagi kita untuk mempelajarinya dan melakukannya. Katakan amin. Ayo kita bahas 10 perintah Allah. Yang pertama, larangan untuk menduakan Tuhan. Perintah yang pertama dari 10 perintah Allah adalah larangan untuk menduakan Tuhan. Keluaran 20 ayat ketiga, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saudara, Tuhan adalah Allah pencemburu. Dia tidak ingin diduakan oleh apapun dan dengan siapapun. Karena memang hanya dia saja yang layak dipuji dan disembah oleh manusia. Sebab dialah satu-satunya Allah pencipta manusia. Apalagi dalam konteks umat Israel pada masa itu. Dialah yang membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Karena itu orang Israel tidak boleh memanggil atau menyebut-nyebut nama Allah lain. Nama mereka tidak boleh keluar dari mulut orang Israel. Katakan amin. Tentu saja Allah yang esa di sini tidak bertentangan dengan ajaran Tritunggal dalam Perjanjian Baru. Sebab Allah yang dimaksud di sini pastilah mencakup 3 pribadi Allah, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang baru jelas bagi kita setelah kita mengerti di Perjanjian Baru. Dalam konteks saat ini, firman pertama ini punya makna bahwa kita tidak boleh menduakan Tuhan dengan pekerjaan kita, uang kita, hobi kita. Apalagi dengan kesenangan atau ketertarikan kita akan hal-hal yang melebihi kesenangan, tertarikan kita akan Tuhan. Harusnya kita lebih cinta, mau dekat dengan Tuhan daripada lebih pada hobi kita, pekerjaan kita, dan sebagainya. Dengan demikian, maka Tuhan harus menjadi yang lebih utama dalam segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Jadi Allah lain masa kini bukanlah hanya mengacu pada dewa atau sesembahan berhala lainnya. Melainkan juga berkaitan dengan uang, pekerjaan, prestasi, kekayaan, popularitas, dan kesenangan-kesenangan yang menduakan atau bahkan melebihi Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Itu yang pertama. Yang kedua, larangan untuk membuat patung dan menyembahnya. Perintah kedua dari 10 perintah Allah adalah larangan untuk membuat patung dan menyembahnya. Keluaran 20 ayat ke-4 sampai ke-6. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, ataupun yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Katakan amin. Amin. Saudara, firman kedua ini masih berkaitan dengan firman yang pertama tadi. Selain tidak boleh menyembah pada Allah atau ilah lain, kita pun tidak boleh membuat patung apapun dan sujud menyembahnya. Ini adalah kekejian bagi Tuhan. Iya, pada masa itu memang bangsa-bangsa di sekitar umat Israel suka sekali membuat patung ilah-ilah mereka dan sujud kepada mereka. Dan Tuhan tidak ingin umatnya berlaku seperti bangsa-bangsa penyembah berhala tersebut. Tetapi firman ini juga mencakup larangan untuk membuat patung Tuhan sendiri. Yang ngerti katakan amin. Yohanes 4 ayat ke-24. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi Allah itu roh, bukan dalam wujud benda tertentu seperti halnya patung. Allah selalu hadir di tengah umatnya, walau tak dapat dilihat secara kasat mata. Jadi tidak perlu membuat patungnya untuk menggambarkan dirinya. Sekalipun tujuan awalnya baik, membuat suatu benda atau patung sebagai wujud penyembah kepada Tuhan yang digambarkan oleh patung tersebut, bukan untuk menyembah patung itu sendiri. Tapi kenyataannya dapat dengan mudah beralih menjadi penyembahan terhadap patung itu sendiri. Lihat Bilangan 21 ayat ke-9. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Contohnya adalah patung ular yang dibuat oleh Musa sendiri di padang gurun sebagai pengingat akan penyembuhan Tuhan atas gigitan ular. Akhirnya menjadi objek penyembahan bangsa Israel di kemudian hari, yang disebut Nehustan, sehingga dihancurkan oleh Raja Hizkia yang saleh. Saudara, membuat patung dan menyembahnya adalah dosa besar di hadapan Tuhan. Bertobatlah. Dan ini dosa harus ditanggung oleh keturunan ketiga hingga keturunan keempat dari orang-orang pembuat atau penyembah patung tersebut. Yang ketiga, larangan untuk menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Perintah ketiga dari 10 perintah Allah adalah larangan untuk menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Keluaran 20 ayat ke-7, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan.
Firman yang ketiga ini terutama berkaitan dengan sumpah. Kadang orang yang bersumpah hanya menyebut nama Tuhan dalam sumpahnya, tetapi tidak sungguh-sungguh melakukan sumpahnya tersebut. Dia hanya memperalat nama Tuhan. Ini adalah menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Imamat 19 ayat ke-12. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Tuhan tidak melarang umat Israel untuk bersumpah dengan menyebut nama Tuhan, asal mereka melakukan apa yang disumpahkannya. Tetapi Tuhan melarang mereka bersumpah palsu, tidak menepati sumpahnya, sehingga melanggar kekudusan nama Tuhan. Larangannya menyebut nama Tuhan dengan sembarangan tidak terbatas hanya pada sumpah palsu. Firman ini juga mencakup penyebutan nama Tuhan untuk mendukung pemikiran dan perbuatan kita yang melanggar firman Tuhan. Seperti untuk sumpah serapah, kutuk, mantra, dan sebagainya. Lihat zaman sekarang ini, menyebut nama Tuhan dengan sembarangan dapat mencakup keteledoran menyebut nama Yesus secara lata atau membawa-bawa nama Tuhan dalam urusan pribadi kita yang sebenarnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bertobatlah, katakan amin. Yang keempat, perintah Tuhan untuk menguduskan hari Sabat. Perintah keempat dari 10 perintah Allah adalah perintah untuk menguduskan hari Sabat. Keluaran 20 ayat ke-8 sampai ke-11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan, Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Sabat bukan sekedar hari untuk beristirahat dari kesibukan beraktivitas, tetapi juga merupakan hari untuk beribadah kepada Tuhan. Inilah hari perkumpulan kudus. Amin. Sabat itu didasarkan pada prinsip penciptaan di mana Tuhan beristirahat pada hari ke-7. Setelah ia selesai menciptakan alam semesta dan isinya pada hari pertama sampai hari ke-6. Nah, karena Sabat adalah bagian dari hukum Taurat, maka Sabat sudah digenapi oleh kematian Yesus di atas kayu salib, sehingga tidak lagi mengikat orang Kristen. Salah satu tujuan kematian Yesus di kayu salib adalah untuk menggenapi seluruh hukum Taurat Yahudi, termasuk Sabat. Yang ngerti katakan amin. Matius 5 ke-17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Rasul Paulus juga dengan jelas mengatakan bahwa berbagai aturan-aturan Taurat termasuk Sabat di dalamnya adalah bayangan, sedangkan wujudnya adalah Kristus. Kolose 2 ayat 16 dan 17. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Katakan amin. Jika Yesus telah menggenapi Sabat, maka kita orang Kristen tak perlu lagi merayakannya dan mengikuti aturan-aturannya. Orang Kristen di Alkitab Perjanjian Baru, termasuk yang berlatar belakang Yahudi, beribadah pada hari Minggu, bukan pada hari Sabtu. Sudah pasti mereka tidak lagi menganggap Sabat berlaku bagi mereka dan bahwa hari kebangkitan Yesus lebih penting untuk dipakai sebagai hari beribadah. Tentu saja prinsip Sabat, yakni sebagai hari beristirahat dan hari beribadah kepada Tuhan, masih bisa diterapkan pada hari Minggu. Tetapi hal itu bukanlah Sabat, sehingga tidak merupakan kewajiban yang membebani, tetapi sebagai rasa syukur dan sukacita dalam beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Yang kelima, perintah untuk menghormati orang tua. Perintah kelima dari 10 perintah Allah adalah perintah untuk menghormati orang tua. Keluaran 20 ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, orang Israel, sebagaimana umumnya orang timur, sangat menghormati orang yang lebih tua, termasuk orang tua sendiri. Hal ini selaras dengan ajaran Alkitab Perjanjian Lama yang mengajarkan penghormatan kepada orang tua sendiri. Karena itu, orang yang membunuh orang tuanya pasti dihukum mati. Tertulis di Keluaran 21 ayat ke-17. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Bahkan orang yang hanya mengutuki ayah dan ibunya pun harus dihukum mati juga. Imamat 20 ayat ke-9. Apabila ada seseorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri.
Tujuan menghormati orang tua salah satunya adalah agar diberi panjang umur. Tetapi hal ini tentu tidak berarti bahwa setiap orang yang menghormati orang tuanya pasti panjang umur. Enggak juga begitu. Atau setiap orang yang tidak panjang umur pasti karena ia tidak menghormati orang tuanya. Apalagi dalam konteks perjanjian baru. Di perjanjian baru pun mengajarkan kita untuk menghormati orang tua. Penghormatan kepada orang tua yang dimaksud di sini adalah mentaati mereka, mengasihi mereka. Boleh katakan amin? Amin. Yang keenam, larangan untuk membunuh. Perintah keenam dari 10 perintah Allah adalah larangan untuk membunuh. Keluaran 20 ke 13, jangan membunuh. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Karena itu Tuhan melarang pembunuhan terhadap manusia ciptaannya yang diciptakannya sesuai dengan gambar dan rupanya sendiri. Bunuh diri sudah pasti tercakup dalam firman Allah ini. Bunuh diri jelas adalah perbuatan membunuh, sekalipun hal itu adalah membunuh dirinya sendiri. Bertobatlah saudara. Dan yang ketujuh adalah larangan untuk berzina. Perintah ketujuh dari 10 perintah Allah adalah larangan untuk berzina. Keluaran 20 ke 14 dikatakan jangan berzina. Larangan dalam firman Tuhan ketujuh ini aslinya adalah untuk para lelaki, baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, agar tidak melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang sudah menikah dan bukan pasangannya. Orang-orang yang melakukan hal seperti ini pasti dihukum mati, baik laki-lakinya maupun perempuannya. Imamat 20 ke 10. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Kendati demikian, firman Tuhan ini juga mencakup perempuan yang belum menikah loh ya. Jadi ini adalah larangan terhadap segala perbuatan hubungan seksual dengan orang yang bukan pasangannya secara sah. Entah masing-masing mereka sudah menikah atau belum. Hubungan seksual di antara laki-laki lajang dengan perempuan lajang. Antara laki-laki yang sudah menikah dengan perempuan lajang. Antara laki-laki lajang dengan perempuan yang sudah menikah. Dan antara laki-laki yang sudah menikah dengan perempuan yang sudah menikah yang bukan pasangannya. Bahkan yang lebih jauh, Tuhan Yesus mengatakan bahwa seorang laki-laki yang memandang seorang perempuan, demikian juga sebaliknya, dan menginginkannya, sudah termasuk berzina dengan dia dalam hatinya. Karena itu telah melanggar firman ketujuh ini. Tertulis di Matius 5 ayat ke-27 sampai ke-28. Memang, seperti yang kata Tuhan Yesus tadi, dosa juga mencakup keinginan bukan hanya perbuatan. Dan keinginan yang berdosa seperti berzina. Dimulai dari hati atau pikiran. So, bertobatlah Bapak Ibu semua. Yang kedelapan, larangan untuk mencuri. Perintah kedelapan dari 10 perintah Allah adalah larangan untuk mencuri. Keluaran 20 ke 15, jangan mencuri. Saudara, firman Tuhan yang kedelapan ini memberikan penghormatan atas hak milik pribadi seseorang. Dan mencuri yang dimaksud di sini pastilah menyangkut barang atau benda ataupun uang. Efesus 4 ayat ke-28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Pencurian akan dihukum dengan memberi ganti rugi terhadap apa yang dicuri. Ada kaitan antara kemiskinan dengan mencuri. Dan juga sifat buruk. Untuk mengatasi hal ini, Rasul Paulus menasihatkan agar orang percaya untuk bekerja keras. Sehingga mendapatkan penghasilan, bahkan bisa membantu orang lain. Dan tidak lagi mencuri. Ada amin. Nah, pada masa kini, firman ke-8 ini dapat mencakup pencurian hak milik negara atau perusahaan. Dengan kata lain, perbuatan korupsi. Pencurian zaman sekarang juga dapat mencakup pencurian waktu, di mana seseorang bekerja dengan waktu yang tidak semestinya, datang lebih lambat atau pulang lebih cepat dari waktu yang seharusnya. Nah, yang kesembilan, larangan untuk bersaksi dusta tentang orang lain. Perintah ke-9 dari 10 perintah Allah adalah larangan untuk bersaksi dusta tentang orang lain. Keluaran 20 ke 16, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Firman ke-9 ini aslinya adalah bentuk dusta di persidangan pengadilan atau di hadapan para hakim. Tuhan melarang orang Israel untuk membenarkan orang yang salah atau menyalahkan orang yang benar. Mereka tidak boleh bersaksi berbohong terhadap orang benar ataupun membantu orang yang salah dengan ketidakbenaran. Dalam zaman sekarang, bersaksi dusta ini mencakup penyebaran berita hoax tentang seseorang, memfitnah seseorang, mencemarkan nama baik seseorang, atau membunuh karakter seseorang yang dalam hukum sipil pun dilarang. Seperti menuduh seorang sebagai PKI, melakukan perzinahan, atau terlibat korupsi tanpa ada bukti nyata.
Tetapi tentu saja firman Tuhan yang ke-9 ini juga mencakup larangan segala bentuk dusta atau kebohongan. Mari stop kebohongan, katakan amin. Amin. Dan yang ke-10 yang terakhir, larangan untuk mengingini milik sesama. Perintah ke-10 atau yang terakhir dari 10 perintah Allah adalah larangan untuk mengingini milik sesama. Keluaran 20 ke 17, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Firman Tuhan yang ke-10 ini adalah larangan terhadap segala keinginan akan harta atau milik orang lain. Firman ke-10 ini merupakan motif dasar atas firman yang ke-5 sampai firman ke-9. Dalam Alkitab, dosa bukan hanya sekedar melakukan, tetapi juga mengingini. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi, apa yang dilakukan oleh seseorang yang bermula di dalam hati. Karena itu, keinginan berdosa di dalam hati atau pikiran sudah termasuk dalam dosa. Demikian juga mengingini milik sesama, sudah termasuk dosa yang dilarang oleh Tuhan. Keinginan yang dimaksud di sini adalah mencakup harta benda dan manusia. Larangan mengingini istri sesama yang disebut dalam firman ke-10 ini tentu juga mencakup larangan untuk mengingini suami sesama. Ada amin? Keinginan akan harta atau pasangan orang lain bisa juga merupakan ketamakan atau kerakusan. Atau bisa juga bentuk ketidakpuasan atas apa yang telah dimiliki. Karena itu kita membutuhkan rasa cukup dan rasa puas atas apa yang kita miliki. Atau jika tidak, carilah dengan cara yang benar, bukan mengingini milik orang lain. Ada amin? Rasul Paulus berkata bahwa kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kasih tidak berbuat jahat terhadap orang lain, termasuk tidak mengingini istri atau suami atau harta milik mereka. Katakan amin. Terakhir, Ulangan 28 ayat kedua. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Saudara, di hadapan umat Israel, Musa kembali menekankan aspek janji Tuhan dan perintah. Seperti yang kita pelajari barusan tentang 10 perintah Allah ini. Dengan tujuan supaya mereka memiliki kesungguhan hati beribadah kepadanya. Jadi, jika kita memahami janji-janji Tuhan, kita akan terus bersemangat dan tidak lagi bersungut-sungut mentaati dan melakukan perintah Tuhan. Karena melalui ketaatan dalam melakukan perintah Tuhan, janjinya pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Boleh bersama-sama kita katakan amin. Mari saudara, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat 10 perintah Allah. Kami percaya 10 perintah ini bukan hanya untuk umat pilihan Tuhan, yaitu umat Israel. Kami juga umat pilihan Tuhan. Kami menerimanya. Kami mau melakukan 10 perintah Allah ini. Kami mau dalam hati, dalam pikiran kami, dengan segenap hati kami mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tuhan mampukan kami. Berkati semua rekan-rekan kami yang mengikuti khotbah online minggu ini. Diberkatilah mereka dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam rumah tangga. Dan apa saja yang mereka lakukan, Tuhan Yesus jadikan berhasil. Dan satu hal yang hamba-Mu minta, mampukan mereka untuk melakukan 10 perintah Allah ini. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Tuhan mengajar kami untuk hidup taat, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, minggu yang luar biasa, dan Kau memberkati kami semua berlimpah, limpah, 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 limpah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari orang-orang diberkati, boleh bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru kebahagiaan.